Samsung Galaxy Z Fold 8. Jujur nih, gue gak nyangka akan sesuka ini sama sebuah smartphone. Dan alasannya sepertinya kecil, sederhana, bahkan bukan alasan yang seharusnya seorang tech reviewer berikan. Tech reviewer yang harusnya techy, terus alasan di sekitar specs atau teknologi baru. Bukan. Alasannya adalah form factor. Nah, hear me out. Samsung Galaxy Z Fold 8 punya form factor baru. Form factor yang sebenarnya nggak baru-baru banget. Kalau ngomongin foldable, seorang tech enthusiast pasti tahu. Dulu tuh ada, ya nggak dulu lah ya, kemarin ini ada Google Pixel Fold, walau nggak resmi di Indonesia. Ada Oppo Find N kan beberapa saat lalu, terus ada Huawei Pura X. Yes, let's get this out of the way. Samsung was not the first, and I don't know why, but I still love it. I'm just loving it. 4:3 adalah rasio yang dipilih Samsung. Beda-beda tipis sama yang lainnya tadi. Menurut mereka, ini adalah format yang disesuaikan dengan foto-foto di sosmed, Instagram dan TikTok. Bukan videonya, tapi fotonya. Ini juga rasio yang dipilih untuk membaca e-reader. Buat yang suka baca Kindle akan langsung kena banget sama rasio ini. Entah itu dalam keadaan tertutup, terbuka, atau horizontal. Sehingga langsung terlihat dua halaman kayak gini. Atau di-rotate vertikal hingga kembali ke rasio yang sama. Tapi dengan layar yang lebih besar. Nyaman banget. Dan untuk yang suka baca manga seperti di Manga Plus, mungkin akan seru ngeliat dua halaman yang dibuka seperti ini, sehingga elemen yang suka nyambung ada di tengah-tengahnya itu, layaknya kita beli bentuk fisiknya tuh kelihatan. Enak gak tuh? Nih, gue kasih tips buat yang suka baca e-reader tadi. Gue bikin modes baru biar lebih nyaman buat mata dan tanpa distraction. Caranya, lo ke modes, tahan, tekan details, bikin baru dengan ada add mode, terus kasih nama, kasih warna, atau emoji pilihan lo. Nah, setting reading mode gue adalah setting ke do not disturb di bagian yang ini. Choose what this mode does. Nyalakan do not disturb. Mati deh tuh semua notifikasi. Tenang bacanya. Nah, untuk tambahannya, gue akan set eye comfort shield-nya ke 60% dan diubah ke grayscale. Tapi untuk kalian yang baca manga atau anime berwarna, ya setting ini nggak usah lah ya, nggak perlu. Biar warnanya tetap ada. Nah, terakhir untuk mengaktifkannya tinggal nyalain mode-nya. Udah, nyaman banget. Rasio ini juga bikin nyaman nonton pas dibuka. Selain layarnya tambah terang, crease juga makin nggak kelihatan. Flex titanium katanya. Nonton video dengan format 21:9, 16:9, atau 2:1, itu emang nggak akan maksimal karena masih ada bar hitam di atas bawahnya. Tapi, it's so much better than the usual foldable factor. Atau kalian penggemar Nolan nonton Odyssey format IMAX 70mm. Berasa pas kali ya. Tapi bukan itu aja, tanpa dinyalain pun, form factor ini tuh udah beda banget, baru juga. Gue jadi seneng aja megangnya terus, kayak megang pasport kalau lagi di airport gitu. Kayak megang notebook kecil, kayak lo lagi meeting gitu. Atau kayak megang dompet mahal yang pengen lo pamerin ke orang-orang. Tapi jujur lagi, form factor ini bukan tanpa kendala. Ingat video Fold 7 gue yang tahun lalu, gue masih agak gemes sama penempatan kamera yang belum berubah. Masih di pojokan, sehingga wiggly-nya itu masih. Dan form factor ini butuh waktu untuk membiasakan. Gitu deh. Maksudnya gini nih, ini adalah format layar yang baru, artinya lumayan banyak nih homework buat para developer apps untuk bikin aplikasinya tuh bekerja maksimal di format yang baru ini. Ada bagusnya bahwa ini yang ngelakuin tuh Samsung, sehingga penggunanya tuh ya akan lebih banyak daripada brand lainnya ya. Sehingga untuk memaksa dalam tanda kutip developer untuk menyesuaikan. Contoh Instagram, di awal waktu gue dapet device ini masih ada tuh momen kita sulit banget mau nulis komen di Reels, karena begitu kita mau nulis, keyboardnya tuh udah nutupin kolom komentarnya tempat kita ngetik. Jadi kayak nggak tahu kita udah ngetik sampai mana. Tapi sekarang udah update. Udah enak banget lihat Reels di kiri, kalau kita buka ya ininya ya. Komennya di kanan. Terus kalau kita mau ngetik masih kelihatan tuh kolom komentarnya. Hal-hal kecil gitu deh. Tapi masih banyak apps lain. Soal keyboardnya pun butuh kita sesuaikan. Dulu karena layarnya lebih tinggi, luas tuh untuk ruang atas kita ngeliat sampai mana segala macam, masih ada ya real estate-nya. Tapi sekarang karena ruangannya lebih sempit, size-nya pun size keyboardnya harus gue kecilin. Dan keyboardnya pun harus gue pangkas bagian numeriknya. Sehingga masih banyak real estate untuk melihat bagian atasnya. Dan dengan adanya keyboard dan form factor 4:3 ini, rasanya tuh agak nostalgic sih.
kayak kita punya BlackBerry, tapi dengan layar sentuh. Still, I like it. Tentu akan sempurna kalau kita punya casing yang ada senderannya. Pertama biar nggak wiggly kalau ditaruh, dan kedua kalau kita beli Bluetooth keyboard yang lipat yang kecil kayak gini, enak kan jadi laptop mini nggak sih? Kita bisa kerja sambil manfaatkan multi window-nya yang sekarang tuh bisa jejer 3. Kayak kemarin tuh ada Trifold juga bisa kayak gitu. Bisa untuk 3 sosmed, IG, TikTok, dan YouTube misalnya, atau sekaligus 3 AI Assistant, Gemini, Perplex, dan ChatGPT. Up to you. Tapi kalau belum puas juga layar kurang gede, kapanpun kita ada layar yang besar, ingat Samsung itu ada DeX-nya. Kerja kayak di komputer cuman butuh kabel Thunderbolt, USB-C to USB-C, udah bisa deh tuh, layar besar banget. Nah, saking sukanya hasilnya Fold 8 ini sering gue pakai dan sering gue pakai banget. Artinya gue juga sekalian ngetes. Oke, di atas kertas baterainya tuh udah naik dibanding Fold 7 kemarin ya, dari 4400 ke 4800. Sayangnya naiknya tuh sebenarnya nggak sampai 10%. Tapi sekarang fokusnya itu udah ada di materialnya silicon carbon. Artinya bisa tetap naik, tapi juga tetap kecil dan tipis. Ketahanannya sebenarnya naik sedikit lebih dari 10% karena layarnya yang lebih kecil. Naik sih, tapi nggak segitunya jujur. Untungnya kemampuan chargingnya juga udah naik ke 45 watt. Tambah cepet. Layaknya baterai, mungkin ada satu lagi yang sepertinya nggak naik, tapi naik. Apa coba? Dari jumlah lensanya aja sebenarnya berkurang, nggak ada tele. Ini untuk menjaga tetap tipis dan ringan ya. Kalau kamera tele itu penting buat lo, kayaknya Fold 8 Ultra lebih cocok, atau lo stay di Fold 7 aja sekalian. Tapi kamera ultra wide-nya naik ke 50 dengan kamera utamanya turun ke 50. Nah, bingung ya. Samsung ngobatin dengan fitur-fitur baru seperti My Fan Cam. Itu adalah fitur yang bisa berguna banget untuk kalian yang suka konser atau kalian yang mungkin seumuran gue punya anak yang sering banget show di sekolahnya. Sama dengan yang udah gue bikin di video Fold 8 Ultra kemarin, di Fold 8 juga bisa. Sama halnya dengan fitur dual recording yang sekarang bisa formatnya atas bawah, kanan kiri, atau picture in picture. Fiturnya sama dengan spesifikasi kamera yang ya beda dengan Fold 8 Ultra. Hasilnya sebenarnya hasil fotonya bisa dilihat sendiri ya. Wah, menurut gue cukup bagus untuk yang nyari kamera di atas rata-rata untuk smartphone. Untuk foto ultra wide dan wide-nya kalau kita set ke 50 megapiksel ya lumayan bagus kok. Dan ini Samsung. Kalau kita tahu cara makainya, apalagi pakai Expert RAW yang di-download itu bisa maksimal kok. Coba lihat beberapa teman gue yang suka banget foto pakai Samsung, kayak Madarian Hadi, kayak M Fahmi dari Droidlime dia, atau Demas yang based in Australia. Bagus-bagus banget fotonya. Apalagi sekarang bisa ngambil foto feelingnya nostalgic nih, kayak pegang digicam. Tapi tombolnya di sini. Oke, kayak pegang digicam gitu ya, kotak gini. Atau ngevlog dengan viewfinder besar di atas layaknya vlogger gitu. Speaking of videonya tuh juga oke. Nih gue tes. Halo, ini ngerekam pakai videonya nih ultra wide, direkam dengan UHD 60 frame per second sambil jalan-jalan. Apakah ini memang shaky? Apakah suara mic-nya bagus? Gue ngerekamnya dengan mode vlog lah ya zaman sekarang ya. Kayak gini nih. Ini kita naikin ke wide. Wide-nya adalah segini. Nah, deket gini, masih dengan resolusi yang sama. Gimana tadi transisi kameranya? Apakah cukup bagus? Let me know. Tapi intinya jujur, kamera memang bukan strong point-nya. Bukan berarti jelek sih, tapi algoritma Samsung tuh harus ngebantu banget makin canggih untuk enhance hasil-hasil bidikannya. Belum lagi, kita cukup tahu kalau Samsung itu duluan soal AI. Jadi untuk generative AI-nya paling leading so far. Bener nggak? Satu hal lagi yang baru banget dan gue suka ada di Fold 8, One UI 9. Seperti yang kalian tahu, gue sendiri lumayan suka bikin video khusus tentang OS seperti video Origin OS dari Vivo yang udah gue bikin, ada Color OS dari Oppo. Nah, One UI 9 ini baru available di Fold 8, Fold 8 Ultra, dan Flip 8. Saat video ini dibuat ya, nanti mungkin akan ada sih di Samsung lain, gue yakin, tapi belum sekarang. Di One UI 9 ada beberapa fitur baru yang tentunya belum ada di One UI 8.5 kemarin. Salah satunya yang udah gue sebut tadi, My Fan Cam, ya itu adalah fitur One UI 9 dengan minimum recording
requirement untuk specs-nya ya. Yang artinya bisa jadi akan ada di Samsung lain. But for now, fitur baru lain adalah mungkin Now Brief-nya semakin kaya, semakin detail. Bisa ngatur info health-nya dengan lebih detail lagi, bahkan dengan prompt. Di One UI 9 yang kita tahu selama ini Samsung akrab dengan Google kan ya, kan ada Gemini segala macam. Sekarang dia berniat menambahkan kekuatannya internal mereka yaitu Bixby. Bixby diperkuat dengan Perplexity sesuai dengan investment Samsung yang katanya di situ. Bixby bisa ditambahkan sebagai widget di depan yang prompt bar-nya udah diperkuat dengan adanya Perplexity. So you have two AI assistants by default tanpa download. Samsung Health juga bagian besar dari pembaruan ke One UI 9. Sebenarnya Samsung Health-nya udah ada di 8.5 kemarin, tapi nggak akan maksimal kalau watch-nya belum One UI 9 juga. Beberapa fitur yang tadinya nggak bisa, seperti Fitness Index, itu nggak ada, sekarang ada. Nah, lengkapnya tentang One UI 9 bakal gue bikin video sendiri terpisah aja ya. I'll dig deep into it, cause it's just so many new things. So, gimana menurut gue soal Fold 8? I think it's a game changer for foldable market. Kalau ditanya mana di antara 8, 8 Ultra, dan Flip 8 yang akan paling laku, gue nggak ragu jawabnya jelas Fold 8. Kombinasi alasan antara form factor yang baru, biar kerasa punya handphone baru banget, dan juga ternyata cocok banget di gue dan harga yang menurut gue masih ya lebih terjangkau dari yang Ultra. Mahal, tapi terjangkau. Gimana ya? Cocok banget buat yang mau fokus device-nya terutama untuk lebih ke consuming dan producing. Cocok buat yang lebih suka nonton, baca, dengerin musik, tapi mungkin nggak prioritas untuk kamera, baterai, atau kerjaan yang butuh layar besar. Untuk itu lebih cocok yang Fold 8 Ultra. Gue tuh suka banget, asli. Tapi ada sedikit gemes aja sih. Gemes yang ya, well mungkin bukan cuma ke Samsung aja. Gue tuh selalu merasa kenapa smartphone yang dengan form factor yang gue suka, yang relatif kebanyakan lebih kecil sebenarnya, speknya tuh nggak bisa maksimal. Paham sih, form factor lebih besar secara fisik pasti ada ruang yang lebih banyak untuk tambahin spesifikasi. Yang paling jelas contoh ya baterai atau layar tuh pasti udah bisa lebih besar. Tapi maksudnya nggak bisa sih kameranya agak sama at least gitu. Ya gue paham juga sih harganya juga nggak akan segini ya. Pasti lebih lagi. Jadi beda tipis malah sama yang atas. Atau mungkin gue aja. Never mind. I just have to put that in. Anyway, kalau kalian gimana? Setuju sama isi video gue? Atau justru sebaliknya? Nggak apa-apa juga. Coba kita diskusi di kolom komentar. Semoga ngebantu kalian untuk memutuskan apa ternyata udah beli. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.